Terus di ruang sebelah tuh ngobrol sama bokap seperti biasa. Asik-asik ngobrol sama bokap, TV nyala. Terus bokap ini, cek. Ini demi apapun, teman-teman boleh percaya, boleh nggak percaya. TV-nya tuh ganti channel. Sampai gue lupa di stasiun TV apa dan gue lupa acaranya apa. Volumenya dinaikin. Sampai detik ini tuh gini Mas Gilang, gue tuh suka mandi atau beraktivitas di kamar mandi tuh nggak bisa kalau tanpa suara. Konteksnya gue sedang mendengarkan lagu seperti itu. Semuanya fine-fine aja, nyetel lagu cewek itu, tapi samar-samar suara ceweknya tuh double. Jadi mulai ada kayak orang hamil. Lagunya switch, penyanyinya cowok, suara ceweknya ketinggalan. Halo teman-teman, hari ini ada cerita horor nih dari seorang yang ngalamin kejadian gak ngenakin ketika dia nginep di salah satu hotel yang ada di Jakarta Pusat. Tapi sebelumnya kenal dulu sama orangnya di sebelah gue, udah ada Adi. Halo A. Halo Mas Gilang. Halo. Terima kasih undangannya. Thank you udah datang ke sini ya, kita ketemu di Bandung sama Adi. Lagi main ke sini dan Adi mau nyeritain kejadian horor waktu masih muda nih katanya. Bener. Mas sekarang masih udah tua kan, sekarang muda juga. Iya, selalu muda lah ya, kalau umurnya tua semangatnya yang muda. Jangan gitu lah, aku udah kepala 3 juga soalnya ini lah, ntar lagi dibilang tua ini sama orang. Dan Adi, ini waktu itu katanya nginep di hotel yang di Jakarta Pusat ini, kita nggak sebut nama hotel apa ya. Benar. Katanya lama nih nginepnya, berapa lama? Dari mulai awal magang sampai selesai itu kurang lebih 2 bulan ya. 2 bulan nginep di hotel? Magangnya bukan di hotel tapi. Iya, nginepnya di hotel? Nginepnya di hotel. Agak hedon nih, ya kan, hedon parah nih, nginep di hotel 2 bulan. Biasanya ngekos nih anak-anak di hotel 2 bulan, oke boleh. Kenapa bisa nih, tanya dulu kenapa bisa, ya kan, penasaran nggak? Bisa 2 bulan nginep di hotel tuh kenapa bisa? Gimana tuh? Waktu itu kebetulan bokap memang baru pindah juga, sekitar 6 bulan, 7 bulan kerja lah di hotel ini. Sebenarnya lebih di manajemen hotelnya, kemudian dipercayakan untuk in charge sebagai hotel manager di sini juga. Oh, jadi ada ayahnya, jangan berprasangka buruk dulu. Kalau uang pribadi juga habis pasti. Iyalah, bukan habis lagi. Kayak ngambur-ngamburin duit gak sih? Gua bulan di hotel, mending gua ngekos. Adi, jadi hotelnya ini kalau boleh tahu, hotelnya ini hotel yang gimana nih? Hotel kan banyak, ada hotel tua, ada hotel yang baru, ada hotel murah, ada hotel mahal. Hotelnya ini kebetulan baru berdiri tahun 2010. Jadi waktu gua magang tahun 2011 itu sekitar 1 tahun setelah hotel itu berdiri ya. Masih baru. Masih baru, belum bisa dikategorikan hotel tua lah ya. Setahun kan masih muda banget. Kenapa gitu. tuh? Udah hotelnya hotel baru, kenapa banyak kejadian horor? Berapa kamar sih di sana? Di situ sekitar 60 sampai 70 kamar ya. Oke, lumayan gede nih hotelnya berarti. Hotel lumayan gede ya. Betul, berapa lantai? Hotel gede. Mungkin sekitar 7 atau 8 di Jakarta Pusat. Tempat juga di keramaian, dekat permukiman juga. Hotel baru, tempat keramaian, terus gede hotelnya, hotel yang modern lah hitungannya. Betul. Nih pasti. Kenapa bisa horor menurut informasi yang udah didapetin aja nih sama Adi? Jadi menurut informasi di hotel ini setiap malam-malam tertentu, kalau tadi kita berbicara 60 sampai 70 kamar yang ada di hotel tersebut, itu menurut informasi sekitar ada satu malam tertentu itu seluruh makhluk di hampir setiap kamar yang ada di hotel itu semua kumpul di satu kamar ini yang gua tempatin selama 2 bulan. Jadi mungkin sekitar 60-70 makhluk gaib lah ya. Jadi kamar tempat lu tidur ini jadi meeting point-nya mereka nih. Itu iya. Anjir. Gimana rasanya tuh? Mantep tuh. Dan nanti diceritain ya detailnya gimana. Jadi buat teman-teman di rumah yang penasaran sama ceritanya Adi, nonton video ini dari awal sampai habis ya, jangan di skip. Dan buat kalian jangan lupa subscribe Lonceng Misteri biar Lonceng Misteri cepet 1 juta subscriber. Adi, langsung kita mulai ya ceritanya.
Kejadiannya itu tahun 2011 ya. Waktu itu gue kan kuliahnya ambil ilmu komunikasi. Oke. Nah, ilmu komunikasi itu kebetulan memang lulusannya itu kerjanya di media lah, atau kita belajar soal media. Betul. Kebetulan waktu itu keterima magangnya itu di salah satu stasiun TV di Jakarta. Nah, pada saat itu di saat waktu yang bersamaan juga bokap itu kebetulan in charge di kerjanya di Jakarta di bagian perhotelan. Oke. Sebenarnya kalau kita berbicara soal gangguan-gangguan, itu di awal seminggu atau 2 minggu pertama itu aman-aman aja sebenarnya. Gangguan itu berlangsung di minggu ketiga atau keempat seperti itulah. Oke. Gitu. Untuk mungkin kejadian yang pertama itu, gua suatu saat itu pulang magang. Oke. Sekitar, untuk jamnya ini lupa ya teman-teman ya, karena ini kan dari kejadian 2011. Tapi gambarannya itu, karena gue balik magang itu kan sekitar jam 6 ya. Jam 5, jam 6, mungkin sekitar jam 7, jam 8 gitu ya. Malam ya? Malam, di minggu ketiga, keempat lah, seperti itu. Masuk hotel seperti biasa aja. Beraktivitas seperti biasa, pengen masuk ke kamar seperti biasa. Cuma, waktu masuk ke dalam lift, itu ada semacam suara orang ngetok sesuatu gitu, dari atap lift. Oke. Gitu. Atap lift itu ada orang ngetok ya, dok, 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 kayak gitu. Terus awalnya pikir normal. Karena gini, Mas Gilang, namanya hotel, itu kan bisa aja, karena dia ballroom-nya itu ada di atas, ruang untuk pertemuannya, ruang meeting-nya ada di atas ya. Gue pikir mungkin bisa aja orang nge-setup panggung atau apa, mungkin mau ada acara wisuda mungkin, atau mereka mau nge-setup sesuatu, bangun sesuatu, mungkin itu normal ya. Udah, pintu lift ketutup. Waktu pintu lift ketutup, suara dok-dok-dok itu masih ada. Tak, tak, tak. Terus dari lantai dasar pindah ke lantai 2, suara dok-dok-doknya itu pindah ke belakang gua. Waduh. Pindah ke belakang gua. Dok, 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 dok. Atas itu masih bunyi. Dok, 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 dok. Oh, nambah nih berarti? Iya, kayak orang bangun sesuatu gitu di belakang. Dok, 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 dok. Awalnya gue pikir di sampingnya, karena sampingnya memang ada kayak semacam apa ya jeputannya ya, kayak semacam bangunan di dalamnya tuh kayak orang jualan, ada kantor juga di situ. Gue pikir mungkin dari sebelah. Tapi gini, yang gak masuk akalnya adalah biasanya sumber suara itu kan akan menyesuaikan level ketinggiannya. Jadi misalnya di suara kita ketemu di lantai 2, ketika dia naik ke lantai 3, lantai 4, harusnya suaranya makin mengecil dong. Ini sama, ikutin alur liftnya. Oh, gitu. Okay. Jadi dok, dok, dok di belakang. Sampai di atas bunyi, di belakang bunyi. Belakang gua persis itu. Dok, dok. Ini apa ya? Sempat mikir, jangan-jangan nih. Jangan-jangan, gua bukan orang engineer ya teman-teman ya. Mungkin Mas Galang lebih tahu. Gua mikirnya, apa ini ada masalah dengan liftnya? Ya, seperti itu. Masih mencoba melogikakan lah, seperti itu. Udah, setelah itu sempat cerita tuh ke bokap. Oh, gue inisiatif cerita ke bokap karena gini, gue berpikir, biar bagaimanapun bokap gue kan in charge di situ. Untung aja gue yang ngalamin. Kalau gue nggak ceritain ini, kalau tamu lain yang ngalamin, liftnya maaf ya, amit-amit jatuh atau gimana kan, kita kan nggak tahu ya. Oh iya benar. Terus akhirnya gue cerita ke bokap bilang nggak mungkin. Karena habis dicek, tim engineer itu kan rutin ya kalau di hotel pemeliharaan gitu kan. Maintenance gitu. Itu nggak mungkin, tuh rajin dicek. Terus udah, bokap waktu itu hubungin tim engineer, suruh cek besok paginya. Seperti itu. Keesokan harinya. Dicek semuanya normal. Aman. Nggak terjadi sesuatu. Itu yang gangguan pertama tuh. Terus yang berikutnya, gua itu balik magang lagi-lagi. Karena gua kan magang sebagai reporter teman-teman. Jadi ya biasalah habis liputan, cuci muka kan, karena kena asap debu dan lain sebagainya. Itu tuh muncul bau kayak parfum gitu. Spesifik parfum apa, ingat nggak waktu itu? Oke, jadi mungkin sebelum gue jelasin spesifik parfumnya, gue harus jelasin dulu. Jadi di dunia hotel, teman-teman yang mungkin kerja di hotel pasti tahu, itu nggak boleh pakai parfum yang menyengat, gitu. Karena akan mengganggu kenyamanan tamu dan lain sebagainya kan. Jadi bokap tuh yang kerja di hotel, terus terang dia punya ada parfum yang itu kalem banget. Ada 2 tipe parfum sih sebenarnya yang dia punya. Satunya yang kalem, satunya yang agak sedikit strong, seperti itulah. Nah, ketika itu, gue nyium bau
memang kebetulan baunya memang bau melati. Ini gue boleh sebut brandnya? Oh nggak apa-apa, sebut apa? aja, biar kebayang. Iya, biar kebayang ya. Jadi bokap itu ada 2 parfum teman-teman. Yang pertama itu namanya Burberry, Iya. Burberry Touch. Satunya itu namanya Tom Ford Black Orchid. Oke. Nah, yang Tom Ford ini memang agak-agak nyegrak. Iya, nggak terlalu nyegrak sih, cuma agak-agak seperti ya agak-agak sedikit strong lah. Ya, maskulinnya, Gitu. maskulin strong dia ya. Nah, kecium memang kebetulan memang baunya namanya aja Black Orchid kan, baunya agak-agak melati gitu memang. Tapi se-strong-strongnya parfum, maaf ya, parfum-parfum yang branded gitu kan, dia tidak se-strong parfum-parfum biasa ya. Dia hanya bisa bergerak kalau tercium kalau penggunanya itu bergerak, aktif. Lu misalnya lewat gitu selintas itu, wah, ada yang lewat nih kayak gitu kan. Itu kecium tuh. Bayangin aja, Mas Gilang pasti tahu, kalau kita cuci muka pakai sabun cuci muka yang cowok itu kan, pasti bau dari bahan kimianya itu aja udah ini kan, ini ngalahin bau kimianya itu. Gitu. Gue waktu itu sempat mikir teman-teman, kalau mungkin bokap datang bisa aja. Mungkin gue waktu cuci muka dengan di dalam kamar mandi mungkin gue kurang dengar atau gimana. Tapi gue nengok kiri nengok kanan kok nggak ada. Tapi ada satu hal yang agak sedikit janggal sih sebenarnya. Jadi setelah bau parfum itu nggak lama diiringi bau kayak bangkai. Gitu. Nah, gue cuci muka, bau parfum, kok ada bau bangkai juga, gitu kan? Tapi bokap kok nggak ada, gue lihat gitu kan, terus sudah. Itu kejanggalan yang kedua tuh, lihat bokap nggak ada dan lain sebagainya. Dan fun fact-nya, gue itu kan, maaf ya ini agak jorok ya teman-teman ya, gue sempat nyari, ini baunya apakah jangan-jangan dari klosetnya atau dari bidatnya mungkin dipakai untuk ya seperti itulah ya. Gue sempat nyium, nggak ada bau bangkai di itunya, di klosetnya nggak ada. Dan jadi memang bokap itu suka naruh parfum itu gini, Mas Gilang. Satunya di meja, satunya memang di kamar mandi. Oh iya. Gitu. Fun fact-nya, yang gue cium di kamar mandi itu, parfumnya itu Burberry. Oh, bukan yang itu harusnya. Bukan. Beda karakter nih. Beda Bang. karakter. Gitu. Terus kemudian sekitar seminggu, mungkin nggak sampai seminggu lah, beberapa hari setelah itu, pesan makanan dari restoran, kebetulan ada di lantai berapa ya gue lupa, pokoknya di bawah gue lah. Telepon, terus pesan makanan diantar. Di hotel itu kan kalau makanan itu kan selalu di-wrap dengan plastik kan, khawatir terkontaminasi dan lain sebagainya kan, seperti itu. Nah, nggak lama kemudian orangnya datang, ngedrop makanan seperti biasa, karyawan hotel masukin makanan, udah gue terima kasih. Orangnya keluar, gue ngelihat itu gak ada sesuatu yang janggal dan lain sebagainya. Masih di wrap plastik. Refleks cuci tangan dulu sebelum makan kan. Cuci tangan ke toilet dulu, ke kamar mandi dulu. Balik-balik, gue lihat, lah ini kok ada kayak semacam yang terbang-terbang nih, kayak serangga terbang-terbang gitu. Gue sempat mikirnya, ini apakah nyamuk atau apakah mungkin laron? Atau apakah mungkin kunang-kunang? Gue sempat ngerasa janggal karena pertama cukup banyak, kedua kok bisa masuk itu dari mana? Gitu. Lokasi hotel itu di Jakarta Pusat, which is dan di lantai 6, which is kalau di logika kan nggak masuk akal ya, karena kecuali kalau lokasi hotelnya maaf mungkin di tengah hutan atau mana mungkin serangga bisa masuk ya, seperti itu. Terus nggak lama, oke. Gue sempat nyium bau makanannya, gitu. Apakah mungkin dari makanannya mungkin busuk, atau apakah mungkin si staff itu, atau ketika makanannya dibawa masuk, mungkin ada lalat hinggap mungkin, tapi kok sebanyak itu, gitu kan? Kalaupun hinggap atau keselip satu lah. Benar, benar. Jadi masuk, lalat itu di sekitar situ. Nah, ini kalau lalat kan biasanya warnanya hitam. Atau kita tahu lalat warna hijau kan, ini enggak guys, warnanya itu biru. Lalatnya warnanya biru, karena ada satu hinggap di dekat kan, terus gue lihat, wah ini apa kunang-kunang, tapi bukan, ini kayak sejenis lalat gitu. Udah. Nah ini anehnya, ini kejanggalannya adalah lalatnya tuh muter. Lalat kan biasanya ngincer makanan kan, enggak, jadi dia hanya di sekitaran itu, terus muter di ini makanan misalnya, terus dia muter di depan, terus muter di kiri, muter di kanan, kayak gerombol gitu loh, gerombol. Udah, terus gue cuek-cuek aja, udah makan dan lain sebagainya. Yang penting gue cium nggak bau sesuatu yang aneh, seperti itu. Dan gue jujur nggak lapor ke bokap.
Itu gue diem aja. Terus gue turun ke bawah beli ya pembasmi serangga dan lain sebagainya. Balik-balik nggak ada lalatnya. Setelah selesai makan ya. Oh, bersih. Bersih. Itu setiap kali, pokoknya namanya makanan, itu setiap kali itu selalu ada. Aneh banget ya. Aneh banget. Terus seperti itu, yang berikutnya, sekitar untuk timeline-nya itu gue agak lupa ya, apakah berdekatan dengan itu atau mungkin beberapa minggu kemudian. Tapi yang pasti, gue tuh pernah bikin, kalau di hotel itu kan ada kettle jug ya, sama kayak semacam cangkir. Lo mau bikin kopi, lo bikin teh, itu bisa bikin kan. Airnya dipanasin dulu dong. Iya. Gue tuh pernah, teman-teman, perut itu agak mules kan. Perut agak mules, bikin kayak jahe-jahean yang kayak di saset-saset itu, bikin seperti biasa aja bikin. Air panasnya udah matang, gue bikin, terus gue tuang, masih ada di cangkir gitu kan. Terus diaduk, gitu. Udah. Tapi mohon maaf ya, agak-agak ngerasa kayak mau cepirit gitu. Oke. Terus pergi ke toilet. Udah. Selesai, lah balik-balik dari toilet, lah minumannya habis. Jadi itu antara kalau minuman mungkin dibiarkan berhari-hari mungkin dia akan kering ya. Tapi Betul. kalau baru dibikin itu agak aneh. Dan masih ada itu kan kalau sisa-sisa minuman jahe itu kan yang di sasetan itu kan ada semacam residu-residunya. Residunya itu masih ada. Maksudnya kayak ampas-ampasnya. Si ampas-ampasnya ya. Ada, masih ada. Airnya yang nggak ada. Bikin lagi. Gue sempat ngeblank. Maksudnya mikir, apa gue tadi sempat minum ya sebelum ke toilet? Tapi Iya. kayaknya nggak mungkin. Lupa. Gitu loh. Karena gue tuh meskipun gue tahu perut gue nggak enak, tapi kan mikirnya gue lidahnya tuh cukup nggak kuat teman-teman kalau sama minuman panas gitu. Tunggu lebih adem dikit lah, udah. Bikin lagi, udah. Terus bikin yang kedua, minuman kedua, gue taruh di depan gue sambil nonton TV, tunggu minumannya agak adem. Habis minumannya tanpa gue minum. Itu kejanggalan kedua yang tidak mau gue logikakan segimanapun juga nggak make sense gitu teman-teman. Terus yang berikutnya ini mungkin gongnya ya. Jadi sekitar mungkin minggu ketiga atau minggu keempat, untuk harinya gue lupa jujur. Tapi jadi di kamar hotel ini, oh ya gue tadi lupa sampaikan Mas Gilang. Jadi hotel ini tuh kamarnya itu agak luas. Itu sistemnya kayak ada dibilang connecting room ya. Iya. Tapi tidak ada door-nya. Biasanya kalau kadang-kadang ada pintunya, kadang-kadang nggak ada kan. Ini nggak ada pintunya. Jadi di sini itu sisi ruang kerja, bokap kerja dan lain sebagainya. Sisi sini itu tempat tidur dan segala macamnya lah. Kayak cermin apa. Tapi lorong doang biasa berarti, nggak Benar. pakai pintu ya? Benar. Jadi kalau masuknya tetap harus di satu sisi sih. Nggak bisa lo masuk di pas ruang tidurnya itu nggak bisa. Seingat gua tuh harus di yang sisi kantor, bukan kantor, tempat office-nya lah. Jadi ada meja, ada sofa, ada kayak mini bar. Jadi kayak lu tahu meja yang tinggi itu, Ya. tempat duduk yang tinggi, terus di belakang itu kayak semacam ada kayak lemari yang digantung yang bisa menyimpan macam-macam. Nah, sisi sebelah sini itu ada tempat tidur. Gitu, sama toilet, ada meja cermin. Nah, yang berikutnya ini gua itu pulang dari magang, terus waktu itu 2011. Kebetulan era-era itu kan BlackBerry itu lagi booming-boomingnya tuh. Lagi hype ya. Lagi hype-hype-nya. Belum Android, belum ada ya kalau nggak salah ya. Seperti itu. Cuma ada salah satu hal yang kurang sih kalau BlackBerry itu. Terutama BlackBerry yang gue pakai ya, headsetnya tuh agak kurang teman-teman. Jadi harus, gue nggak nyaman lah di kuping gue, nggak tahu kenapa. Jadi setiap pasang copot gitu kan. Terus suatu saat gue itu pulang dari magang, gue mandi seperti biasa. Kebetulan di dalam itu ada kayak mini bathtub. Bathtubnya mini aja, kecil. Mandi, putar lagu. Nah, gue tuh suka, sampai detik ini tuh, gini Mas Gilang, gue tuh suka mandi atau beraktivitas di kamar mandi itu nggak bisa kalau tanpa suara. Entah itu sampai detik ini sambil denger podcast atau sambil denger lagu, dan lain sebagainya ya. Tapi ketika itu, konteksnya gue sedang mendengarkan lagu. Seperti itu. Semuanya fine-fine aja. Nyetel lagu cewek, nyetel lagu cowok, penyanyi ya. Terus mulai janggal tuh. Gue boleh sebutin lagunya? Boleh. Waktu itu si Citra Scholastika tuh lagi booming.
gitu. Citra. Scholastica dengan Oke. lagunya yang Everybody Knew itu loh. Oh. Ya kan promo-promo single-singlenya Hmm. kan. Gitu. Udah muter lagu dia tuh. Waktu gue puter, oke, puter lagu seperti biasa. Namanya kamar mandi itu kan suara menggema kan. Betul. Suara cuma ada kita atau gua di dalam situ sama BlackBerry yang gua loudspeaker kan di bathtub itu dengerin lagunya gitu. Dah. Itu tapi samar-samar suara ceweknya tuh double. Jadi mulai ada kayak orang humming. Sempat mikir, bentar deh. Apakah ini bagian dari backing vokalnya? Tapi kayaknya nggak ada backing vokalnya deh. Kok suaranya double gitu kan? Itu sempat ada tuh. Sempat ngerasa janggal tuh di situ. Tapi udahlah cuek aja. Lagunya switch, penyanyinya cowok. Suara ceweknya ketinggalan di belakang. Suara ceweknya ketinggalan di belakang. Kayak gitu-gitu. Bentar. Ini kan lagunya kan cewek ya. Kalaupun si penyanyi cowok ini pakai suara cewek, tapi kok suaranya tuh kayak kita kan bisa membedakan kan suara yang keluar dari sumber lagunya ataukah dari yang di luar sumber lagunya kan. Ini kayaknya janggal nih istilahnya kan. Terus gue denger lagi. Kayaknya ini dari luar nih. Dari luar kamar mandi. Luar toilet gitu. Bentar. Terus gue sempat ngecilin volumenya. Udah makin kenceng tuh. Memang suaranya dari luar ternyata. Oke. Di luar. Gue sempat waktu itu berpikir jangan-jangan bokap datang. Bisa jadi karena dia muter TV kan. Mungkin itu suara lagu atau suara audio dari TV yang dia putar gitu. Dan bokap gua tuh ini teman-teman suka ngasih kode. Jadi kalau setiap dia datang memang rutinitasnya akan nyetel TV. Untuk ngasih tanda ke gua udah sampai nih, udah pulang kerja nih. Ayo buruan cepat kelarin mandinya. Mandi memang agak lama teman-teman. Gitu. Terus udah. Gua waktu masih meraba-raba di luar atau enggak, oh mungkin bokap datang. Terus gua bilang, "Pak bentar ya, Adi ya. Adi sebentar lagi selesai nih." Gitu kan. Terus nggak nyaut. Padahal biasanya tuh nyaut. Kalau nggak minimal, iya jangan lama-lama. Bokap dari Jawa Timur kan. "Cok, suwen kon." Kayak gitu-gitu kan. Bahasa Jawa Timuran nih. Gitu kan biasanya. Terus nggak ada suara. Apa nggak denger kali ya? Gue kecilin volume lagi. Masih suara cewek humming itu masih kedengeran, tapi di sisi luar. Kayak gitu-gitu. Gua mikir untuk nge-BBM beliau nih. "Pak, bentar lagi ya. Adi mau selesai nih." Sempet-sempetnya nge-BBM ya lagi BBM. mandi nih. Waktu itu masih BBM, teman-teman belum ada WhatsApp. Udah. Terus nggak lama setelah itu, bokap agak mungkin sekitar 2 menit. Kan BlackBerry itu kan ada delivered, ada R kan. R itu kan read, udah Read. dibaca kan. Checklist 1, checklist 2, read. Read. Lu nggak dibalas-balas. Oh. Dibalas panjang lebar dari atas ke bawah. Pada intinya gini. "Di, sorry ya, Papa pulangnya agak malam nih. Papa belum bisa pulang." Dia bilang gitu. "Papa belum bisa pulang. Soalnya Papa masih ada kerjaan waktu itu. Dia masih meeting di kantor pusatnya." Gua mikir kan. Bokap sempat bilang, "Masih kuat nahan lapar nggak?" Karena gue waktu itu gendut banget, Mas Gilang. Gue 95 kilo waktu itu. Terus, "Masih kuat tahan lapar nggak?" Kalau nggak kuat tahan lapar, habis ini ke restoran aja, makan sedikit ya. Soalnya Papa mau ajak pulang dari meeting ini, mau diajak makan ke di Jakarta tuh, di dekat Senen apa di mana gitu teman-teman. Ada daerah tuh, di daerah situ masakan Padang semua tuh. Oh. Gitu. Mau diajak makan Padang di situ. Udah nggak gue gubris lagi tuh. Udah gue bilang oke gitu ya. Tapi ini sumber suaranya di luar ini dari mana nih? Iya, betul. Gitu kan. Gue buka pelan-pelan gitu kan, ngintip dari balik pintu gitu. Nggak ada orang. Kosong, tapi masih ada suara. Dari mana asal? Nah, jadi gini. Jadi gue beberes semuanya, lengkap, semuanya berpakaian. Udah, siap-siap. Suara itu masih kedengeran. Jadi lokasinya itu, ini pintu toilet, samping sini itu tempat tidur.
di depan tempat tidur tapi agak sebelah kiri ujung itu ada meja rias. Meja kayak kaca gitu lah, meja sama kaca. Mungkin fotonya nanti gue kirim ke tim lonceng ya, supaya tahu ada gambaran gitu. Gue sempat, kebetulan waktu itu gue sempat mendokumentasikan suaranya dari arah situ. Di sekitar, gue kan nyari sumbernya kan. Jadi di atas meja rias, jadi kadang-kadang di atas meja rias, kadang-kadang pindah ke belakang. Di atas meja rias. Tapi ini jelas tuh suaranya ya? Suaranya jelas, humming. Dan nggak berhenti? Nggak berhenti. Nggak nyangkutin ke horor waktu itu. Terlalu ini ya, terlalu... Adi ini waktu itu terlalu rasional, ya, terlalu melogikakan sesuatu. Bener. Tapi bagus begitu, bagus. Bener. Sempat mikir apa jangan tamu di atas, tapi kok suaranya pindah-pindah depan, atas, belakang, atas. Udah. Oke. Mungkin sesuatu yang nggak bisa gua logikakan sumber suaranya dari mana, tapi terjadi gitu aja. Mungkin meskipun nggak masalah. BlackBerry udah lowbat waktu itu karena dipakai loudspeaker mulu kan. Ngambil charger. Pas mau ngambil charger, itu denger kayak gitu. Langsung denger gitu, fix. Ini bukan sumber suara orang atau tamu bikin ribut di atas, atau tetangga sebelah, langsung kabur gue. Kabur, buka. Gue udah gak mikir charger, ambil BlackBerry, keluar, banting pintu, ke bawah. Nah, untungnya puji Tuhannya tuh, di hotel ini, waktu gue naik lift, untungnya tidak disusul teror susulan bunyi dok seperti yang di awal tadi yang gue ceritain. Kalau ada lagi, wah pingsan gue. Udah mau diketawain, dipukul di lift ya. Iya. Sampai ke bawah, ke restoran, pinjam chargeran dari staff gitu. Waktu itu kondisi sebenarnya lapar. Ke restoran sekalian mau, tiba-tiba rasa laparnya tuh hilang. Gue di situ sampai bokap itu balik. Nungguin di resto hotel itu, gue nungguin. Lumayan lama tuh, kejadiannya mungkin ya, kalau sekitar jam 7 atau jam 8, bokap baru datang jam 10-an kali. Bokap sempat tanya, kenapa di resto itu, ya gue soalnya gini-gini, nggak ada kayak gitu-gitu. Nggak percaya bokap? Nggak percaya, skeptis lah. Bokap. Skeptis parah. Parah. Mungkin belum ngalamin juga bokap? Mungkin belum, atau mungkin udah tapi pura-pura nggak tahu. Yes. Karena takut gua di situ terteror duluan kan mungkin ya. Gitu. Singkat cerita, gue diajak makan tuh ke masakan yang kompleks masakan Padang itu ya. Makan, cerita lagi ke bokap. Bokap bilang nggak ada kayak gitu. Kan kalau komunikasi sama bokap Jawa, pakai Jawa ya, bahasa Jawa ya. Bokap bilang, kok ono iku. Kayak gitu kan. Nggak ada kayak gitu-gitu tuh. Teror kayak gitu tuh nggak ada. Papa selama ini tinggal di situ. Papa kan sekitar 6 bulan 7 bulan ya. Kebetulan baru in charge di hotel itu. Gitu. Nggak ada kayak gitu-gitu. Keliru tuh. Mungkin ada tamu di atas. Nggak mungkin. Gue bilang nggak mungkin. Dan kalaupun itu tamu, ngapain dia pakai suara ketawa di endingan? Kecik-kikikan gitu. Tapi bukan yang kiki-kiki gitu kan. Terus udah tuh, pokoknya sempat kayak semacam debat-debat tipis-tipis lah. Ya. Balik. Oke, balik. Sampai di hotel, bokap sempat tanya tuh, di sebelah mana? Sini, depan meja rias. Skeptis kan? Karno. Nggak ada kayak gitu-gitu. Ada, nggak ada. Dah, wes, karno. Nggak ada. Dah. Terus di ruang sebelah tuh, ngobrol sama bokap seperti biasa. Seperti biasa ngobrol, terus lagi asik-asik ngobrol, jam 11, 12 gitu ya. Lagi asik ngobrol. Memang lokasi yang di meja ini, yang ruangan sebelah, yang ruang kerja, beliau pakai ruang kerja itu ada TV. Di sisi sebelah sini, itu memang ada TV juga yang nempel di dinding gitu. Jadi memang dua sisi ini ada TV. Asik-asik ngobrol sama bokap, TV nyala. Yang mana? Sempat mikir TV di ruang kerja ini, tapi TV-nya mati. Oke. Terus bokap sempat gini. Remote-nya mbok lingkuhi, remote TV-nya itu kamu dudukin. Tuh. Sehingga mungkin kepencet terus dia nyala gitu kan. Tapi yang kejanggalan kedua adalah masalahnya, iya kalau TV yang di depan meja kerja, ini masalah di ruangan sebelahnya. Di tembok sebaliknya. Bener. Ya kali infrared dari remote itu bisa lurus, belok kiri dulu, nyalain gitu nggak mungkin secara logika gitu kan.
Udah sempat lihatan sama bokap tuh. Terus bokap nih, cek. Sudah berdiri kan, takut. Terus yang ini, nggak ada. Maksudnya nggak ada remote, nggak ada apa gitu kan? Nggak ada remote. Terus masa sih? Udah, bokap nemenin berdiri. Udah. Ini demi apapun, teman-teman boleh percaya, boleh nggak percaya. TV-nya tuh ganti channel. Kayak searching, tapi kita kan bisa bedain ya, searching, dan ini bukan searching. Kalau searching kan dia ada kayak semacam gambar statis yang kayak semut-semut gitu kan. Kalau dia, kalaupun nyari sinyal nih, kalau kita logika itu nggak ada. Dia nyari ini aja, nyari channel aja, gantinya. Sampai gue lupa di stasiun TV apa dan gue lupa acaranya apa. Volumenya dinaikin. Gini. Gue sama bokap lihat-lihat kan. Gue bilang juga apa, daripada gue kan. Gak beres nih. Terus bokap bilang, enggak. Terus dicabut sama bokap tuh, itunya. Kabel di belakang, sisi belakang dicabut. Cabut. Terus bokap gini kayaknya. Gak mungkin bos, ini dia kalau manggil gue tuh bos. Gak mungkin bos, ini bisa aja koslet. Dia bilang kayak gitu. Dalam hati gue waktu itu. Tambah lu jelasin penyebabnya koslet, makin gue gak percaya. Kalaupun itu koslet, ngapain lu cabut pakai tangan kosong? Kan takut kena aliran listrik kan? Oke. Udah, pokoknya debat. Nanti ketemu sama Om Warji ya. Siapa? Itu nama samaran. Jadi bokap sebelum di hotel ini memang punya sahabat bestie lah istilahnya. Beliau tuh pernah sebelum di perhotelan bokap memang kerja di kayak semacam perusahaan reptil gitu. Nah kenalannya di situ sama temannya bokap ini dokter hewan sebenarnya. Dokter hewan, tapi memang punya kelebihan teman-teman. Mungkin Om Warji, pokoknya dalam semingguan itulah ya, dia datang, gue cerita, pada dia senyum-senyum aja, senyum-senyum gitu. Kayak gitu-gitu doang. Terus dia bilang, emang di mana kejadiannya di sini? Dilihat sama dia. Nggak ada, tuh dia. Nggak ada. Tapi ada Om, ada. Nggak ada. Saya kan bisa lihat, nggak ada kata dia. Dia bilang, tapi memang Mas Ade dengar? Iya. Tunggu bentar deh. Udah. Dia bilang tunggu bentar nih, gue udah deg-degan nih. Terus udah akhirnya, jadi gini, Om Warji itu kalau dia dalam astral projection mode, dia itu tinggal duduk, terus dia merem gini aja. Merem. Terus mungkin kurang lebih, gue pikir kan cuma sebentar, karena sebelum kejadian ini, dia mungkin sekitar 15 menit ya. Ini lama teman-teman, sekitar setengah jam. Oke. Dan itu kondisinya kayak orang, kayak orang ya meninggal lah ya. Maksudnya kayak nggak ada napas. Kan kita manusia kalau merem tidur kan ini kembang kempis kan. Nggak ada. Udah, sampai gue nyel-nyel bokap gue. Karena Om Warji ini emang orangnya agak gemuk. Gue udah bisikin, Pak jangan-jangan ini kena serangan jantung atau gimana, kita nggak tahu ya. Mungkin bablas atau gimana. Enggak, santai aja. Udah. Dia balik. Terus dia bilang, iya Mas, ternyata di sini memang banyak banget, hampir di setiap kamar tuh ada. Dia bilang kayak gitu. Tapi, ini catatannya. Jadi memang waktu itu dia tuh nggak ada. Si yang penunggu ini tuh emang nggak ada. Nggak ada di itu. Dia ada, gue lupa di kamar lain atau tempat lain gitulah. Kan hotel ini banyak kamarnya ya. Iya. Seperti itu. Terus entah gimana. Ini menurut deskripsi Om Warji ini, dia bilang. Jadi beliau yang ngelihat ya. Ini yang gangguin Mas Adi ini cewek. Kan gue udah bilang kuntilanak gitu kan. Enggak, bukan kuntilanak. Dia ini mungkin sekitar, kalau gambarannya dia sih masih muda lah, perempuan muda. Tapi ya klasik lah, pakai pakaian kayak model-model zaman dulu. Tapi kayak di sini katanya ada kayak renda-rendanya itu loh Mas, kamu tahu nggak? Oh iya. Pakaian putih tapi di sini kayak ada renda gantung gitu. Terus dia itu yang duduk dia itu duduk di ujung sisi tempat tidur yang dekat ke meja rias. Nanti gue kirim fotonya mungkin akan lebih paham ya soal konteksnya. Dia duduk di situ, mainin rambutnya, nyanyi-nyanyi gitu. Dia main rambut gitu, nyanyi-nyanyi gitu.
Terus nanti dia jalan, dia pergi ke depan kaca, mundur lagi, main rambut lagi, depan kaca, mundur lagi, main rambut lagi, gitu. Sambil bersenandung memang, seperti itu. Terus gue kan tanya, lo emang dia bersenandung kenapa, gitu. Ini nggak tahu kebetulan atau gimana, tapi dia bilang itu memang dia ini hidup di zaman yang belum terpapar teknologi mungkin ya. Oke. Gitu. Jadi dengar kayak mungkin ada pengaruhnya gue muter lagu atau apa, mungkin dia masa terhibur kali ya. Oh gitu. Benar. Jadi dia kayak kayak sambil main rambut gitu pergi. Ini sebenarnya belum ini apa istilahnya ya? Yang diceritakan Om Arji ini masih kulitnya sahabat lonceng. Jadi dia masih menutupi sebenarnya. Masih belum part nyereminnya gitu. Nah, oh gitu, gue terima-terima aja kan. Terus udah, tapi Pak Warji ini, Om Warji ini bilang, Mas Adi tenang aja, saya udah ngomong sama dia, jangan ganggu keponakan saya. Ini keponakan saya, kenapa kamu ganggu? Katanya si sosok ini ngomong, ya saya nggak akan ganggu lagi. Katanya gitu. Itu udah perjanjian sama saya ya Mas, jadi Mas Adi setelah ini tenang, karena dia nggak akan ganggu lagi. Kalau sampai dia ganggu lagi, lapor sama saya. Terus dia bilang, gue padahal nggak cerita loh, kalau gue, atau mungkin disampaikan bokap, mungkin gue nggak tahu ya, tapi dia bilang gini, Mas, kalau saya boleh saran, Mas mending kalau tidur, ini kan Mas udah aman nih, jangan tidur di sisi sebelah ini, sisi sebelah office itu, yang bokap pakai untuk kerja itu, yang ada mejanya. Oh kenapa? Mereka tuh suka ngumpul di situ. Wow. Suka ngumpul di situ. Jadi gue sempat tanya, apakah, kan kita namanya kan dengar istilah malam Jumat lah, apalah. Malam Jumat ya Om. Enggak. Mereka tuh ngumpulnya, gue lupa hari apa ya. Gue lupa teman-teman. Tapi menurut Pak Warji ini, ada satu hari tertentu, semua makhluk yang ada di situ tuh kumpul di situ. Kumpul di situ. You name it lah. Mau ngomong kuntilanak, gendruwo, orang-orang zaman dulu yang kepalanya nggak ada, itu semua kumpul di situ. Dia bilang juga, nah ini nih. Dia bilang sama bokap gue, sama Mas, jangan ini deh, jangan naruh parfum sembarangan. Kenapa? Itu anak-anak kecil tuh usil-usil. Jadi anak-anak kecil ini ternyata hantu yang nggak terlihat gitu. Suka nyemprot-nyemprotin parfum. Oh gitu. Keliling-keliling, lari-lari gitu. Oh yang bau wangi-wangiin itu anak kecil ternyata. Bocil-bocil ternyata, bocah-bocah ternyata. Terus gue di situ udah mulai mengaitkan kan. Oh, berarti make sense nih. Oh gitu. Iya. Karena bocil-bocil itu suka ini. Terus ini kata dia ya, kata Pak Warji ini, Om Warji ini, dia bilang kalau misalnya Mas makan itu jangan disisain ya. Karena mereka tuh suka ngeliatin gitu. Kalau makan tuh habis, yang disisain. Kalau ada kotor-kotor apa langsung dimasukin tempat sampah apa, jangan disisain. Karena mereka tuh suka ngelihat gitu. Jadi gue nggak tahu apakah ini ada hubungannya dengan penampakan lalat biru atau enggak. Tapi teman-teman mungkin di sini ada yang lebih ahli serangga, mungkin lebih paham ya. Tapi itu setiap makan mungkin ada hubungannya dengan itu. Jadi katanya mereka suka ngeliatin gitu. Ngeliatin. Bahkan sayangnya gue tidak mendalami yang ngeliatin ini sosoknya apa ya. Jadi gue nggak bisa menjabarkan gitu. Terus si Pak Warji ini sempat jalan ke arah jendela. Jadi di seberang hotel ini itu ada memang, karena kan dekat permukiman warga ya. Di sisi sebelah sini tuh ada kayak semacam rumah tempo dulu, teman-teman. Rumah tempo dulu ini katanya itu ada kuntilanak. Tapi pas malam si penghuni ini kumpul semua, itu dia terbang dari itu ke kamar bokap gue ini. Terbang, kumpul aja. Kumpul, jadi kayak semacam magnet gitu. Gue nggak ngerti apa penjelasan logika di balik itu ya. Mereka ngumpul. Terus si Om Warji ini juga bilang, Pak, ini yang di depan hotel ini ada semacam pohon, bukan beringin sih. Pohon cuma dahannya tuh tinggi-tinggi. Dia bilang, ini mendingan ditebang aja deh, katanya dia. Karena gini, maksudnya dirapiin lah. Karena selain bisa mencelakakan pengunjung, itu juga katanya di situ si kuntilanak atau apapun itu makhluk suka nangkring di situ terus nggak lama nerbang. Jadi kayak semacam apa ya? Mungkin mereka lihat keramaian, gue nggak tahu ya. Soal itu mereka lihat keramaian atau apa. Mungkin wah ini ada kaum gua nih, mungkin mereka terbang, itu gua nggak tahu. Tapi pokoknya intinya seperti itu.
Oh iya, sayangnya gue nggak cross check soal yang minuman habis itu apakah penyebabnya mereka. Sayangnya gue nggak sempat cross check, jadi gue nggak bisa menjelaskannya. Terus setelah itu, singkat cerita, percaya nggak percaya, sempat lumayan kondusif lah situasinya. Tidak terjadi teror-teror. Sebenarnya gini ya, kalau soal apakah si Haming ini atau yang suka si cewek bersenandung ini, Haming ini, apakah ada suara lagi atau enggak? Jujur gue nggak tahu karena gini Mas, Mas Gilang. Setelah kejadian itu memang kebiasaan gue itu nyalain TV. Semua TV gue nyalain. Karena gue gini loh, daripada gue dikerjain dari posisi TV mati ke posisi TV-nya, gue nyalain deh sekalian aja deh. Iya, kayak bener. gitu. Daripada gue kaget kan, gue terteror, apalagi kan di situ karena ada apa ya? Istilahnya ada kekosongan antara ruang interpretasi ya. Karena kan gue kan bisa memaknai itu makhluk yang lain yang mukanya hancur dan lain sebagainya gitu kan. Gue nggak mau terimajinasikan atau terhantui dengan apa yang gue bayangkan. Jadi gue nyalain aja semuanya. Oh ya, satu lagi. Si Om Warji ini bilang, kalau bisa, kalau Mas Adi ada di dalam situ, semua elektronik semua dinyalain. Oh gitu. TV, lampu. Kalau lampu memang otomatis ya. Cuma kamar mandi, itu biasanya harus lu nyalain terus. Katanya dia pesennya seperti itu. Itu sampai ini, salah satu part yang agak menteror, tapi kejadiannya nyokap pas mungkin awal bulan kedua gua magang, itu kebetulan ada reuni di hotel di Jakarta Pusatnya, tapi bukan di hotel bokap gua. Oh beda nih ya? Beda Oke. hotel. Dia datang nginap tapi di tempat bokap gua sama gua gitu nemenin. Gua kan sosok akamsi kan, gua sosok cerita, hati-hati ya kalau datang ke sini nyium-nyium bau parfum. Gua udah sosok prolog nih, sosok jelasin. Oh udah ini, udah kasih Udah apa? Kasih tahu lah sama Denny ini. bener. Sosok ya seperti itulah. Terus gue jelasin. Spoiler dikit. Terus gue bilang, ini mah masa di belakang ini aku tuh dengar ada suara orang gedok di belakang, lift, dok. Masa sih nggak ada. Udah, mana? Ngakak nempel kuping, nggak ada. Mungkin halu kali kamu nggak beneran. Udah nyampe di lantai 6. Pas udah keluar lift kan kebuka nih, keluar sama nyokap. Ada dok di belakang, dok. Anjir banget sih itu sih. Di belakang itu. Kayak apa ya? Kayak dia kayak mungkin denial apa gimana ya. Mereka gue nggak tahu ya dunia kayak gitu. Apa mungkin dia nggak terima kali. Karena nyokap gue sama temen-temen itu mana nggak ada kayak gitu. Oh. Gitu. Kayak langsung nih gue tongolin nih. Nah, terus tadi kan gue cerita tuh yang disampaikan oleh Om Warji ini adalah sesuatu yang dibungkus sebenarnya. Nah, jadi Om Warji ini ternyata lebih terbuka ke bokap. Kayaknya setelah gua pulang ke Semarang, karena gua kan domisili aslinya kan Semarang ya. Dia mungkin sempat ketemu bokap, pokoknya terbuka. Nah, bokap pas liburan ke Semarang, itu cerita tuh, ngungkit lagi cerita-cerita dan lain sebagainya, itu akan lebih mendetail sih. Gitu. Jadi si Om Warji ini cerita, katanya menurut penuturan bokap ya, plot twist-nya adalah perempuan itu nggak pernah pergi dari situ. Si yang Hamingnya nyanyi mainan rambut ini. Gitu. Terus gue bilang kan, loh katanya kemarin pergi, nggak bakal ganggu lagi. Enggak, itu si Om Warji cuma pengen nenangin kamu aja, nggak pengen jelasin hasilnya. Jadi gini, dia tuh ceritanya, si perempuan ini, si makhluk ini, dia bilang, kan sempat ditantangin gitu kan, diajak ngomong gitu. Terus pada intinya dia bilang, loh kenapa saya harus pergi? Saya nggak mau pergi dari tempat sini. Terus si Om Warji ini nggak terima lah, marah. Loh kenapa emangnya? Terus si perempuan ini, kata bokap ngomong, saya kan sudah lama di sini, sudah jauh ada di sini, jauh sebelum semua yang di sini itu ada. Dia bilang begitu. Gimana tuh Pak kelanjutannya? Si Om Warji ini ngomong, kalau gitu gini deh, saya tetap izinin kamu di sini, tapi tolong tidak mengganggu atau ya buat keponakan saya ini nggak nyaman. Gitu. Terus dia sempat gini, Bang Gilang, dia sempat ngomong, loh saya itu nggak ganggu. Dia pada intinya dia menolak disebut mengganggu, karena dia bilang dia tidak menampakkan dirinya. Kan kamu kan yang lihat saya kan, saya tidak menampakkan diri saya seperti itu. Terus tapi menurut Om Warji bilang, lah tapi menurut saya kamu tuh ganggu. Kamu biarpun nggak memunculkan wujudmu,
di depan keponakan saya, tapi kamu dengan bersenandung seperti itu buat keponakan saya itu nggak nyaman. Seperti itu. Pada intinya mereka kayak bikin kesepakatan, lu nggak gua usir, tapi lu tetap stay di sini, tapi jangan ganggu keponakan gua. Iya. Karena Om Warji ini punya, ya gua nggak tahu ya, dia bilang katanya itu hampir aja saya bakar kemarin katanya gitu. Dilebur. Hampir dilebur katanya gitu. Itu. Oh iya, yang nggak diceritain itu, jadi si makhluk ini emang benar di pojokan tempat tidur. Tapi yang nggak dijelasin itu dia ternyata melayang, terus suka di depan cermin, terus di belakang melayang, main-main rambut gitu. Jadi pantesan, gue bilang sama bokap kan, pantesan suaranya itu kayak berpindah-pindah. Dari sini ke belakang, sini belakang. Bayangan gue tuh dia tuh jalan, ternyata enggak, dia melayang gitu. Terus udah. Oh sama satu lagi, jadi kan gue sempat nanya tuh, emang setan ada ya mainan rambut pakai sisir itu? Enggak, katanya bokap bilang, enggak, tulinan rambutnya nganggo trici ini tuh. Jadi mainan rambutnya itu pakai tangan, tapi tangannya tuh katanya jarinya tuh panjang-panjang. Oh, oke. Nah, ini katanya digini. Gue sih nggak ngelihat ya, ini hanya penuturan deskripsi dari si Om Warji ini aja. Seperti itu. Berarti berapa lama total tinggal di sana? Total di sana 2 bulan. Gue 2 bulan menyelesaikan. ya, total ya? Nggak nambah, nggak kurang ya? Nggak nambah, nggak kurang sih. Jadi ini cerita dari bokap, setelah gua magang, setelah gua belajar manajemen dan sebagainya, terus gua pulang itu, gua ingat tuh di Gambir, sambil nunggu kereta, bokap tuh kebetulan orangnya on time banget ya, jadi sebelum itu, kita lebih baik nunggu kereta lama daripada berangkat terburu-buru, sempat ngobrol gitu lah, ngobrol-ngobrol, dia cerita ada satu kisah menarik nih sebenarnya. Kisahnya adalah, jadi di hotel itu, kalau ada tamu itu long stay atau tinggalnya lama, hotel itu kan biayanya kan nggak murah ya perhariannya. Itu berarti tamu ini either orang berduit atau lu ada kepentingan tertentu nih. Nah, bokap sebagai orang yang kerja di hotel, lu biasanya mulai apa ya namanya istilahnya profiling lah, mempelajari gitu. Terus ya dideketin lah supaya siapa tahu buka networking baru. Kalau dia pengusaha mungkin dia bisa ngajak karyawannya atau staffnya mungkin nginep di situ gitu. Strateginya bener nih. Bener gitu. Suatu saat tuh dia nemu tamu ini kok long stay mungkin ada sekitar seminggu atau 2 minggu gitu. Oke. Di hotel ini. Bokap cerita, kamu tahu nggak jadi papa tuh pernah ada tamu long stay nginep di situ. Untuk tamunya ini gue itu lupa soal daerah, pokoknya bukan orang Indonesia, dia tuh orang kalau nggak orang Singapura, kalau nggak orang Malaysia gitu lah. Orang luar negeri lah ya? Orang luar negeri. Tapi masih Asia? Masih Asia, tapi yang jelas tuh kata bokap sih orang Chinese gitu lah, pengusaha gitu. Nah dia tuh bisa bahasa Melayu sedikit-sedikit, terus karena di profiling sama bokap kan, terus disampaikan ke staffnya, tolong dong undang ini dong, diajak, ini mau nggak, berkenan nggak diajak makan sama hotel manajernya gitu kan, supaya diajak ngobrol, diajak makan gitu. Ternyata orangnya welcome, mau. Oh iya. Terus bokap tanya bisnisnya dia apa? Iya saya berhasil. Sampai ke pertanyaan, kok bapak sering kesini? Bukan sering sih sebenarnya. Durasinya panjang aja. Yes. Jadi kayak 3 bulan sekali atau ya 4 bulan sekali gitu, atau 2 bulan sekali kayak gitu-gitulah. Sering ke hotel ini gitu. Dan selain long stay dia booking banyak kamar. Jadi hampir 1 lantai itu. Wow. Hotel ini kan gue tadi lupa sampaikan, mungkin jumlah kamarnya sekitar 60, 70 gitu kamar. Dengan rate semalamnya? Waktu itu berapa ya? Kurang lebih mungkin 600-an kali. 600-700 lah ya. Itu per kamarnya. Kalau dia booking banyak itu kan berarti lumayan kan. Yes. Prospek banget kan kalau itu. Udah ada kepentingan apa ya? Jadi si pengusaha ini cerita, dia tuh ini bang, dia itu di negaranya itu mengalami kesusahan gitulah, kemalangan. Dia berusaha mencoba berbagai macam usaha. Dia bisnis dulu pertama, bisnisnya itu terus bangkrut. Terus dia mencoba berbagai macam cara. Nah, dia pengusaha, nggak jodoh-jodoh juga, bangkrut dan lain sebagainya. Hingga dia dapat opportunity, ada calon bukan investor sih, ada peluang bisnis lah di Indonesia, dia pengen ketemu pengusaha Indonesia gitulah.
Nah karena dia mungkin budgetnya nggak banyak atau gimana, nginepnya di hotel ini. Karena hotel ini kan hitungannya buat orang kayak gitu kan nggak terlalu mahal ya. Masih itu mid lah ya, masih masih di mid. mid. Betul, nginep. Ternyata nggak deal bisnis juga sama si orang Indonesia ini, gitu. Nah di situ dia putus asa. Dia tuh mau malam harinya, dia tuh cerita saya tuh malam itu saya mau gitu. Mengakhiri lah, intinya seperti itu. Terus, sayangnya gue nggak nanya apa metode yang dia gunakan untuk mengakhiri, apakah dia minum something atau menggantung sesuatu, gue tidak tanya. Tapi intinya menurut bokap, dia itu antara sadar atau tidak sadar didatangin kakek menggunakan kayak semacam sorban, pakai tongkat, gitu. Dia tanya, kenapa kamu mau mengakhiri hidup di sini? Oh, digituin ditanya sama kakeknya. Digituin, tanya sama kakek. Terus Kalau mau ngakhirin hidup di sini, jangan di sini. Dia bilang kayak gitu. Terus, gua nggak tahu ya detail, maksudnya interaksi keduanya seperti apa. Tapi yang jelas, sepertinya yang gua tangkap dari cerita bokap adalah si pengusaha ini berinteraksi dengan kakek itu dan dia itu ini kata kuncinya, keywordnya adalah dia merasa diberikan guidance. Guidance ini gue nggak berani menginterpretasikan macam-macam. Apakah dalam bentuk dikasih saran, lu balik ke negara lu mandi apa kembang 7 rupa atau apa, gue nggak ngerti. Ataukah dia disuruh ketemu ini, ketemu itu, gue nggak ngerti. Tapi yang jelas dia bilang si kakek ini memberikan guidance. Setelah peristiwa tersebut, intinya dia ngobrol-ngobrol, dia balik ke negaranya. Mungkin selang beberapa minggu setelah itu deh, dia coba buka usaha baru, langsung ini lagi. Usahanya tuh lancar lagi, dia bahkan bisa hire orang lebih banyak dari usaha dia yang sebelumnya. Wow. Gitu. Nah, ini mungkin dia ngerasa dapat, juga ngerti kepercayaan orang sana gimana ya, tapi mungkin dia merasa dapat rezekinya ini ketika gua nginep di hotel ini nih. Oke. Dia memutuskan untuk balik kali ini, tapi nggak dia doang, tapi dia bawa semua manajernya, semua staff-staffnya dia itu dia bawa. Jadi di kamar sebelah sini. Loh, terus Bapak maksudnya apa? Enggak, saya pengen ketemu kakek itu aja. Makanya pantesan tamu ini tuh cuma mau nginep di di kamar, gue lupa nomor berapa, tapi kamar tertentu yang dia merasa ketemu kakek itu dalam antara kondisi sekarat di tempat itu. Oh, dia inget kamarnya. Ini kamar gue maunya di sini. Request, nggak mau tahu. Request. Dan tanggalnya nih? Kayaknya tanggalnya random. Cuma nginepnya harus di lantai itulah, di lantai atau di kamar itu. Dan sudah berhasil ketemu akhirnya? Nggak juga. Nah, bokap tanya kan, emang bapak percaya gitu-gitu? Tapi bokap kan tentu nggak terlalu nggak offense lah nanya. Nggak offense, takutnya dia tersinggung atau gimana. Oh, tapi dia muncul. Bokap nanya gitu. Ya, kadang saya di sini hari ketiga atau hari keempat dia muncul dalam mimpi. Anjir. Ngasih guidance. Kok bisa sih? Nah, itu yang gue nggak paham. Itu yang gue nggak paham. Jadi si pengusaha ini aneh juga. Jadi sebelum dia nginep situ, dia telepon dulu. Kamar ini ada nggak yang menghuni atau di lantai itu? Ada. Oh ya, nggak jadi deh. Oh gitu. Iya. Itu dia rutin tuh kayak gitu. Dan kalau dia belum ketemu si kakek itu, ya dia bakal nginep situ. Gitu. Sampai ketemu malam. Karena bokap tanya kan, loh, terus emang selalu ketemu? Ya, saya ketemu. Cuma memang nggak nginep langsung ketemu gitu, nggak. Tapi di hari ketiga atau keempat. Oh, dia udah tahu polanya ya? Polanya. Kayak lu nggak mungkin sehari 2 hari ketemu nih. Sehari harus nunggu lagi lah. Kayak polanya dia udah hafal. Nah, ini kalau gue boleh cerita sedikit lagi, si Om Warji ini memang sempat ngomong waktu itu, tapi dia nggak ngomong kakek-kakek bersorban. Dia bilang, Pak, di hotel ini itu ada satu yang menurut mereka tuh kayak dituakan gitu lah. Itu si leadernya ini nih, si para kaum ini, makhluk-makhluk ini, itu kakek-kakek udah tua, pakai tongkat, tapi nggak nyebutin apakah bersorban. Nah, gue nggak tahu apakah ini satu entitas yang sama, satu orang sosok yang sama ataukah berbeda gitu. Tapi yang jelas kakek-kakek ini dituakan. Terus ini katanya menurut beliau ya, Om Warji. Bahkan hantu-hantu di sini tuh katanya tuh sebenarnya rese, pengen masuk ke gua, cuma katanya ditahan sama si kakek-kakek ini. Oh gitu. Jangan diganggu gitu. Tapi selain dia juga katanya ngelihat gua, katanya gua tuh ada yang ngejaga, katanya leluhur gua lah apalah.
Ya itu gue nggak ngerti ya, karena gue nggak ngelihat, tapi gue hanya dengar cerita dari Om Warji ini aja. Jadi pada intinya kakek ini termasuk dituakan dan dipercaya. Jadi di situ banyak makhluk itu dilerainya sama dia. Gitu. Cuma nggak tahu apakah itu satu yang ini sama Iya, ya, benar. sama yang di mimpi. Gue nggak berani itu sih. Dan sekarang kan hotelnya juga masih ada. Hotel masih ada. Setahu masih ini nggak dia? Masih sama nggak bentukan semuanya, apa udah berbeda gitu? Namanya bahkan. Jadi fakta uniknya, hotel ini kan 2010 itu kan baru dibangun ya. 2011 gue nginep situ. Faktanya hotel itu sudah ganti nama. Ini nama yang ketiga sih. Oh gitu. Udah 3 kali ganti nama. Masih aktif. Cuma ada di Jakarta Pusat. Cuma gue nggak bisa spill ya, Ya, teman-teman ya. Alasan ganti namanya nih karena mungkin apa nih? Biasanya kalau hotel ganti nama gitu, manajemen ya biasanya. Biasanya manajemen. Jadi hotel itu kan ada owner, ada manajemen hotel kan. Ya, Biasanya owner ini ada perjanjian target tertentu dengan manajemen. Ketika lo nggak achieve satu revenue tertentu, lo di-cut, gue ganti operator atau manajemen yang lain. Biasanya gitu lumrah. Oke. Atau bisa jadi juga, biasanya ya setahu gue, tolong koreksi kalau teman-teman mungkin lebih paham, ada tragedi tertentu atau sesuatu image buruk sehingga mereka ganti nama. Iya, itu ada beberapa yang kayak gitu juga tuh. Gitu, ya. Kalau gue terakhir sebelum ke Lonceng Misteri sempat iseng-iseng ini kan, googling namanya gitu. Di Google review itu ada. Jadi sekitar 2 bulan lalu itu ada yang nulis review soal hotel ini banyak hantunya nih, serem. Iya. Iya, salah satu dari review yang banyak itu ada yang Masih ada reviewnya ya? masih ada. Terlihat kita reviewnya ya, tapi kalau ditampilin pun namanya disensor tuh, nama fotonya tuh, nama di reviewnya. Kita lihat isi reviewnya aja tuh, seru kan. Adi nih pernah nggak ngalamin kejadian horor juga yang sekarang memang udah ada ya udah kerja di hotel gitu, bukan yang nginep lagi, yang emang kerja gitu? Sejujurnya ada. Ada ya? Tadi gue gue cerita sama tim Lonceng kan. Cuma minta maaf gue nggak bisa spill karena masih ada keterkaitannya dengan pekerjaan gue sekarang. Oh gitu. Seperti itu, gitu. Tapi kalau ada mah ada. Ada aja ya? Ada aja pasti. Teman-teman yang kerja di hotel atau mungkin di rumah sakit itu udah makanan sehari-hari mungkin ya. Pastilah. Kalau ya. horor-horor gitu ya. Oh berarti gitu. belum bisa di-spill nih ceritanya nih? Belum bisa di-spill sih. Aduh, sayang banget nih ya. Iya, karena masih kerja nih guys, masih kerja di tempatnya nih. Jadi nanti ketahuan. Kalau kita ngomongin asal-usul, hotel itu dulu asal-usulnya apa sih? Yang itu yang di Jakarta di Pusat. Jakarta. Ini kalau kita balik lagi, jujur gue tidak mendalami. Maksudnya tidak tahu asal-usulnya apa. Ya. Tapi katanya, ini katanya ya, katanya di hotel tersebut dulu itu ada apa ya, zaman-zaman era-era rezim tertentu, itu kan ada soal penembakan something itu, Iya, mayatnya katanya, ini menurut karyawan ya, staff ya, katanya dibuang di sekitar situ katanya. Oh gitu. Terus ada juga yang bilang katanya ada sindikat ini. Kalau dulu tuh era-era tahun 2000-an di lampu merah atau di flyover ada sindikat dengan menggunakan senjata berwarna tertentu tuh. Kapak merah. Nah, di situ. Cuma setahu gua ya, kalau yang mereka sindikat ini kan nggak sampai bikin meninggal, setahu gua ya. Tapi tolong koreksi kalau gua salah. Katanya ada yang akibat seperti itu. Tapi kalau katanya bokap, penjelasan Om Warji itu, di situ itu ya rumah tua aja. Katanya, tapi gua tanya kan, dipertanyain bokap, katanya ada hubungannya dengan pekerjaan, gue lupa penghuni yang keberapa gitu, dengan sesuatu yang berhubungan dengan kesehatan gitulah. Gitu. Tapi dia nggak ngejelasin, pokoknya ya tenaga kesehatan lah. Entah apa hubungannya tenaga kesehatan dengan situasi yang ada di sekitar situ, sehingga membuat tempatnya angker, seperti apa, sayangnya gue nggak mendalami sih. Oke, Adi, kan tadi Adi bilang nih dari awal cerita kalau ketika nginep di hotel yang di Jakarta Pusat ini, hari pertama bahkan seminggu, 2 minggu tuh aman ya? Aman. Ada kejadian tuh kalau nggak salah tadi di minggu ketiga atau keempat, ada kejadian yang mulai intens nih. Itu penyebabnya apa? Padahal awal aman-aman ya, kalau emang itu hotel awalnya udah angker ya biasanya malam pertama pun udah ada yang aneh nih. Kenapa baru di minggu ketiga atau minggu keempat gitu Kak? Sejujurnya, gua itu tidak mendalami atau tidak dijelaskan oleh Pak Warji ini seperti apa. Cuma ini analisa bodoh gue aja ya. Analisa. Gue coba menjelaskan aja.
secara logika. Jadi kalau kita ngomongin soal apa ya, sesuatu yang bikin makhluk-makhluk ini marah kan biasanya kalau apa, perempuan lupa beresin sesuatu yang bikin kotor terus makhluknya marah, atau lu kencing sembarangan makhluknya marah. Gua sih tidak merasa melakukan hal-hal seperti itu. Cuma memang di seminggu 2 minggu pertama itu mungkin ya, ini analisa gua, karena bokap itu masih ini Bang, masih berkutat dengan hal-hal yang apa ya, yang tadi gua bilang dia kena masalah kesehatan tertentu, sehingga dia tuh habitnya tuh belum bisa kontrol shift malam. Nah, jadi pulangnya lebih cepat. Nah, ketika dia udah sembuh, di minggu ketiga, minggu keempat, dia sering kontrol malam. Dan, ini mungkin kebodohan gue ya, di era-era itu, karena gue ngerasa kamar ini kan kosong. Gue, maksudnya nggak ada bokap di dalam. Era tersebut, meskipun gue anak tunggal, tapi uang jajan itu kan dibatasin juga, beli pulsa. Gue sih merasanya, mungkin ada hubungannya dengan habit gue tuh. Jadi gue minggu ketiga, minggu keempat tuh, sering teleponan sama teman-teman gua gitu, PDKT sama pacar kayak gitu. Oh gitu, apa hubungannya sama Jadi malam waktu itu kalau Mas Gila inget, di era-era itu kan belum ada telepon gratis kayak WhatsApp call ya. Kita harus tunggu tengah malam dulu tuh. Oh iya, midnight, paket, ya, paket malam, paket jam 12 ke atas ya, gitu. Telepon gratis 1 jam ya. Telepon gratis sampai tidur. Bener. Mungkin karena gue telepon, pendekatan, kadang-kadang memang agak ngawur sih, kayak bercanda-bercandaan. Oh, terlalu berisik sama nih cewek nih. Terlalu berisik mungkin merasa terganggu. Itu analisa bodoh gue aja ya teman-teman ya. Tapi untuk kejelasan pastinya sayangnya tidak gue kulik sih, atau tidak gue coba. Iya, analisa liar aja nih. Analisa liar aja. Terus sekarang lagi sibuk apa nih ya terakhir? Gue pribadi kan sekarang bekerja di perhotelan ya, di manajemen. Yeah. Tapi di luar itu, gue juga ada channel YouTube gitu. Oh, ada ya? Benar. Tapi channel apa? Bahasnya bukan misteri sih. Bukan nih. Bukan. Gak apa-apa. Bahasnya itu film. Nama YouTube-nya apa nih ya? Kalau boleh tahu? Nama channel YouTube-nya itu Moviespedia Official. Moviespedia Official. Moviespedia Official. Oke. Itu masih yang upload ya sampai sekarang ya? Sampai sekarang masih ngupload, cuma karena kesibukan lebih ke short sih. Oke, tapi kadang-kadang live streaming juga. Itu mirroring juga ke IG apa gimana? Sementara IG-nya lagi non-aktif dulu karena YouTube aja udah nggak kepegang. Oh, tapi ada IG ada. IG ada, tapi lebih ke aktifnya kalau teman-teman pengen nyari di YouTube sih. Oke, tadi ya. Nanti linknya ada di deskripsi, tinggal diklik aja dan jangan lupa di subscribe juga, dibantu di subscribe ya teman-teman. Dan buat Adi, ini thank you banget udah nyeritain ini sama teman-teman di rumah dan sama gue juga, thank you banget kita bisa ketemu di Bandung nih, senang banget ya bisa cerita-cerita di sini dan dengerin cerita yang bagus-bagus di Bandung ini. Dan Adi, pokoknya lancar terus semuanya, kembali lagi gue selalu ngucapin lancar terus. Terima kasih. Urusan kerjaannya sehat terlalu ya. Terima kasih. Pokoknya buat teman-teman yang udah nonton video ini dari awal sampai habis, gimana nih pendapat kalian? Tulis di kolom komentar. Jangan lupa di like juga videonya. Dan buat yang mau cerita, datang langsung ke sini. Itu caranya gampang. Kalian tinggal klik link di deskripsi di bawah video ini, di daftar jadi narasumber, itu langsung nyambung ke WA kita, nggak pakai ribet lagi ya. Ya, di akhir video ini gue Gilang izin pamit. Adi juga izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.